موصول اللهم يا من إليه تتوجه أعمال وحكم الظاهرة من رايات دعوتك الشاملة ألا بالعتبى على معبود لك والمؤسس بشرف الأبهار في كل موطن وقرب ومدحر قاسم ذلك في عباده وسهل الرسول شرك محمد بن عبد الله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأهل بيت الطاهرين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بكل حاجاتنا يا الله، بكل حاجاتنا يا الله. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك يا مولانا محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الماء. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل بالمصدق. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل الوفاة خلقا. صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرقا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه
الملك وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نورك تعالى بحبيب الرحمن أنا منا ولا بحبيب الرحمن أنا منا ولا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله
محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilu rahmat wa bi dzikri habibihi tunalu bihi syafa'ah yaumal qiyamah. Mari kita dengarkan sama-sama, kita simak baik-baik kepada beliau. Waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi abrazana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala al-abi al-akbar sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma ajina min zulmatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi wa min al-bughdi ila al-hubbi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, wa huwa nurus samawati wal ardh, karena nurnya lah terbitlah an-nur al-muhammadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadha an-nur al-muhammadi yatafajjar kullu syai', maka terpancarlah semua nur, semua makhluk darinya. Itulah sir daripada Simtud Durrah. Bedanya dulu kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Bugis, itu ada namanya kajian ma'rifat. Kajian ma'rifat itu salah satu thariqahnya adalah mengembalikan kesadaran diri kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi uniknya setelah datang ulama-ulama dari Mekah bawa kitab Barzanji, datang ulama-ulama dari Yaman dengan Simtud Durrah dan semua madaih nabawiyah, akhirnya terkumpullah. Jika para Bani Alawiyin mendendangkannya, kami orang Sumatera, sebagian orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa, kami memakrifatkannya. Siapa yang kami makrifatkan? Jaddukum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uqaddimu lakum asyukra ayyuhal habaib wasadah. Ini saya tadi sulit sekali hafal nama-namanya, semuanya indah. Maka dari hati paling dalam saya sampaikan cinta kepada semua tuan-tuan di sini. Sesuailah dengan namanya, kampung tuan-tuan, kampung para sadah. Orang dahulu menerjemahkan teks Arab itu ala kadarnya. Sadah, tuan-tuan. Wahibbukum. Yang kita baca dari tadi dari kitab Simtud Durrah, ada satu kata kunci, yaitu an-nur, yaitu cahaya. Itulah awal makhluk yang Allah ciptakan, nur. Ini yang disebut dalam surat Nur ayat 3. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nurnya. Nur ini as-sani, yang pertama Allahu nurus samawati wal ardh, itu nurullah. Sedangkan yang kedua mathalu nurihi ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian Nur Muhammad kami menyebutnya dulu kajian ma'rifat, tapi di kalangan habaib Yamaniyin, Hadramiyin itu didendangkan. Maka sebenarnya dua ilmu ini harus digabung. Di Barzanji juga disebut. Sampai datanglah masyayikh kita seperti Tuan Guru Skupun, Abah Guru Skupun. Beliau menggabungkan antara mendendangkan madaih ini dengan kajian Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Sumatera hanya kajian ma'rifat, tapi maulidnya jarang. Di kampung saya di Padang, baru-baru ini bahkan ada ustadz di sana tidak percaya ada Habib. Ada tapi Habib itu. Inna akramakum minallahi atqakum. Ayatnya sahih, ayatnya benar, pemahaman yang tidak benar. Ayat ini bukan untuk menafikan adanya zuriat Nabi Muhammad SAW. Ayat ini bukan untuk mengatakan orang yang bukan zuriat sama dengan zuriat.
syai'ani yakhtalifani, dua hal yang berbeda. Tapi ada yang bertanya, kenapa ada Habib, ada yang bukan Habib? Kenapa ada Sayyid, ada bukan Sayyid? Dulu pernah terpikirkah Habib, Sayyid? Pernah terpikir? Ya. Kenapa saya terlahir bukan sebagai Sayyid, sedangkan antum terlahir sebagai Sayyid, Syarif? Pernah janjian dulu? Tidak pernah. Berarti itu nikmat yang disebut dalam kitab Al-Hikam. Nikmat apa? Nikmat Allah adakan, nikmat wujud, nikmat yang Allah wujudkan. Kita nggak pernah berkehendak dan nggak pernah memilih. Tapi secara ilmu makrifat ada rahasianya. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Dan ulama sepakat, awwalu man qala syahidna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali menjawab alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu, penciptamu? Semuanya menjawab. Semua ruh yang sudah dibalut cahaya menjawab bala. Tapi yang pertama memulai adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nur, di dalamnya ada ruh, cangkangnya namanya nur. Di saat itu ada nur yang memandang kepada yang membaca bala, lalu dia jatuh cinta. Ketika Allah kirimkan ke muka bumi, dia lahir sebagai bin Syahab, Al-Gadri, Idrus, Habsyi, Haddad, Sagaf, Mahjub, apalagi macam-macam semuanya. Dan kita beruntung di negeri ini. Hadzal balad burika bikum ayyuhas sadah. Negeri kami, negeri kita ini diberkahi karena ada nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu saya bersyukur dipertemukan dengan guru-guru mulia yang mengenalkan saya kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Syekhi Muhammad Hasan Hitu wa Syekhi Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, Syekhi Badi' Sayyid Al-Laham. Mereka lah bertiga yang mengenalkan saya tentang hurmah hadhi as-salasil al-zahabiyah. Jadi silsilah sanad emas ini mereka. Dulu saya tanya kepada guru saya, ya Sayyidi, ya Syekh, kif takul adrikni ya Rasulullah wa Rasulullah qad mat. Itu langsung beliau nafasnya langsung berat. Yang tadinya happy habis baca sholawat, beliau tersinggung. Ternyata beliau ini zuriat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, Syekh Hasan itu. Di sampingnya ada Dr. Badi' Sayyid Al-Laham, juga muhaddits Syam. Dia juga seorang zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani Asy-Syarif. Syekh Hasan itu jawabnya sedikit. Lalu karena beliau emosi, beliau langsung bilang, ajib ya Dr. Badi'. Lalu Dr. Badi' langsung jawab. Ketika menjawab, dia tatap mata saya. Wa ana la azkur ma za yaqul illa ra'aitu fihi fi 'ainaihi naran wa nuran. Jadi ketika beliau jawab, saya tidak lihat apa-apa kecuali nur dan nar. Tapi narnya lebih kuat sehingga saya jatuh sakit 2 bulan berturut-turut. Tapi itulah penghabisan kejahilan kami mengenal zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu sakit tapi menyembuhkan. Itu pertanyaan, kalau Allah tidak takdirkan saya bertanya, saya tidak akan duduk hari ini di sini, sore ini di sini. Karena bagi saya dulu nggak ada habaib. Dulu tidak ada. Fatubtu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami mengkajilah satu kitab. Di Sahih Muslim ada satu teks. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini hadis saya bacakan. Itu banyak orang ketakutan. Takut Ar-Razi dituduh Syiah, Rafidah. Saya bilang ini hadis as-sahul kitab ba'da Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari. Wa ana min as-sunnah, min ahli sunnah. Saya ahli sunnah.
Di dalam itu Allah SWT menggerakkan Nabi SAW berkalam, inni tarikun fikum thaqalain. Tapi memang kalau yang baca hadis ini habaib kelihatan narsis dan rasis. Tapi kalau baca Ar-Razi yang masih apa tadi istilahnya, BSA, istilah baru itu, bid'ah antum itu ya. Apa kepanjangannya tadi Bu ya? BSA apa? Bukan ahwal, bukan sembarang ahwal, fam baru, munqat ya. Hadis sahih Imam Muslim, beliau mengatakan, inni tarikun, sungguh aku menitipkan, meninggalkan kepada kalian thaqalain, dua yang berat, dua beban yang berat, dua amanah yang berat. Satu kitab Allah, satu itrati. Kalau di hadis itu ahla baiti. Lalu Nabi SAW mengulang-ulang, uhadzirukumullah fi ahli baiti. Diulang 3 kali, uhadzirukumullah fi ahli baiti. Hati-hati, aku ingatkan kalian terhadap ahlu baitku. Maka saya sampaikan, jika ada su'ul adab kami yang tidak tepat, mohon dimaklumi. Maklum mu'alab cinta habaib. Dulunya benci, dulunya gak percaya. Para sadah, para masyaikh, para du'at, hadis ini kenapa tidak banyak dibaca orang? Kata dulu ada namanya siasah Umayyah, politik-politik zaman dinasti Umayyah. Di zaman itu jika ada orang, sampai ke zaman Abbasiyah, jika ada orang membacakan hadis fadail Sayyidina Ali atau manaqib Sayyidatina Fatimah Zahra, itu langsung dipukul atau dimasukkan ke dalam sijin, ke dalam penjara. Sampailah di masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i karena pernah bertugas di Sana'a, belum bertemu zuriat Nabi Muhammad SAW, wattuhimat bi'anhu rafidi, dituduh bahwa beliau seorang rafidi. Maka beliau deklarasikan satu kalam, law kana hubbu ali Muhammadin rafidi fa ana rafidi. Kalau mencintai ahlu bait itu rafidah. Rafidah itu ungkapan negatif terhadap Syiah. Syiah yang mana? Syiah yang membenci kepada sahabat-sahabat dan istri-istri Nabi, kecuali Sayyidah Khadijah dan Ummu Salamah. Fa ana rafidi, kata beliau, akulah seorang rafidi itu. Maka di situ Imam Syafi'i menolak sikap-sikap orang yang menyamakan hubbu ahlul bait dengan rafidah. Oleh karena itu usul ahli sunnah, pokok ahli sunnah salah satunya adalah hubbu ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya cucu kita dibenci orang, terimakah? Ya terima. Bayangkan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, lalu ada orang membenci zuriatnya sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau tidak terima. Orang-orang yang memandang Nabi Muhammad SAW ruh Muhammad di alam arwah, maka dia terlahir sebagai zuriat Nabi jika dia jatuh cinta. Tapi ada yang terlahir bukan sebagai zuriat, terlahir sebagai ulama. Dan tolong diingat, mauqifnya ulama, maqamnya ulama. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau pewaris dalam ilmu fiqih, ilmu faraid, keluarga bukan. Maka Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan, alun nabi ithnani, keluarga nabi ada 2, ada nasabi, ada ilmi ruhi, ada jasad nasab, itulah tadi. Ada juga yang nasab ilmu. Maka Imam Syafi'iyah itu nasab ruhi, Imam Tariqah itu nasab ruhi. Jika disebut Ba'lawi, Syadili, Qadiri, Samani, itu fam ahlul haqa'iq. Mereka juga ada yang zuriat Nabi secara zahir, ada yang mereka adalah warasatun Nabi secara batin. Ada yang jami', ada yang tidak jami'. Sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata beliau, kullu nasabin inqata'a illa nasabi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Bukan nasab saya cuma sampai 4 di atas, saya sudah tidak tahu.
Walaupun ada orang mimpi dan mengatakan Ar-Razi di daerah ente ada danumun Nabi, saya tidak akan mentasdiknya sampai ada buktinya. Ya itu kan mimpi-mimpi dia aja. Itu mungkin kasyaf dia. Sedangkan ilmu nasab tidak boleh dengan kasyaf. Ilmu nasab mesti tertulis, mesti ada hafiznya, ada yang menghafalnya, ada bukti otentiknya. Masa muka-muka kayak begini zuriat Nabi, yang pasti zuriat Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Ayuhas sadah al-hibba, dari nur Nabi Muhammad SAW. Sentuh Durar berbicara tentang hakikat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir. Hadis ini didhaifkan oleh ahli hadis kecuali Imam Suyuti. Maka kafaka hasbuka as-Suyuti hujjatan. Cukuplah Imam Suyuti sebagai hujjah. Imam Suyuti ini termasuk ulama ahli hadis yang banyak membela zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ini teks betul-betul ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Maka boleh mengatakan akhrajahu Abdul Razzaq. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Siapa Imam Abdul Razzaq? Al-Imam Abdul Razzaq Al-Hafiz Al-Kabir min San'ah, dari San'ah. Dia tahu hak para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau gurunya Imam Ahmad, semasa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bertemu beliau, tapi dituduh Syiah, dituduh Rafidah. Tapi Imam Ahmad ditanya, alaysa syaikhuka Rafidiyah? Bukankah gurumu itu Rafidhi, Syiah, pembenci sahabat, pembenci zuriat, pembenci azwaj Nabi SAW? Dia bilang, enggak ada. Imam Ahmad menolak itu. Dan di situ ada satu riwayat, Jabir bertanya, siapakah yang pertama dicipta oleh Allah? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika ya Jabir. Hatta Syekh Umar mendhaifkan hadis ini, tapi Imam Suyuti mengatakan ini ada. Ya, terserah mau ikut Syekh Umar, ini sufi juga, tapi mendhaifkannya. Imam Suyuti sufi juga, ahli hadis juga, dan mengapa ya ada. Karena ini ada, maka muncullah di kitab-kitab maulid. Ya. Ada satu bab yang perlu kita ketahui. Dalam bab ini bukan bab akidah, ini bab hakikah. Bab hakikah tidak memerlukan hadis-hadis yang sahih, dia boleh yang dhaif. Tapi kalau bab halal haram mesti sahih, mesti hasan. Maka ulama kita bukanlah mereka keliru, bukanlah mereka bodoh, lalu menggunakan hadis ini dan dimasukkan dalam kitab-kitab maulid. Yang pertama Allah ciptakan, wahai Jabir, adalah nur Nabi. Dari nur Nabimu Allah ciptakan alam semesta. Riwayat ini diperkuat oleh riwayat Imam Hakim. Allah mengatakan kepada Sayyidina Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau. Sedangkan Nabi Adam, dialah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang semua yang ada di bumi itu untuk kita. Kita itu Bani Adam, bukan Bani Iblis. Iblis dulu pernah memerintah, tapi kemudian Allah binasakan sebagian besar mereka, dikirimlah meteor. Di teori Darwin itu ada benarnya sedikit, tapi putus-putus. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak tahu dia kisah ini. Bahwa kisah ini betul ada di dalam kitab-kitab. Ada jin-jin dihancurkan. Maka mereka lari ke gunung-gunung, lari ke laut, lari yang bersayap, lari ke awan. Ada yang lari masuk ke goa. Dan itu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam hampir 7.000 tahun yang lalu, belum 7.000, hampir 7.000. Dan mereka puluhan ribu tahun sebelum itu, ada yang nginap, ada yang tinggal di gua-gua gunung. Ada yang sembunyi di pohon-pohon, pohonnya mati, dia masih tinggal, makanya dicincin, hati-hati. Kadang-kadang ada yang tinggal di situ. Serius. Ya hati-hati.
kadang di logam-logam ada tempat tinggal mereka sisakan jejak di situ. Imam Hakim mengatakan Nabi SAW ya, bersabda, jika kamu naik ke bukit, ke gunung, jangan berpencar-pencar. Kenapa? Itu manazilnya syaitan, tempat tinggalnya, karena mereka tidak boleh menapak bumi. Mereka hanya boleh tinggal di bumi tapi tidak boleh menapak. Muncullah legenda kuntilanak Pontianak. Kalau jalan tidak ada kakinya, ya, kakinya tidak menapak. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu kan bahasa kita, bahasa Arabnya jin perempuan kan Ummu Sibyan ada di kitab di kitab sahih ada Ummu Sibyan ya. Yang mengganggu anak-anak kita kalau anak kita main sore-sore hari itu Ummu Sibyan ya. Baik, min hadzal nur al-Muhammadi, dari nur Nabi Muhammad SAW. Allah tataplah nur ini, Allah tatap nur ini. Kalau ditatap orang mulia berkeringat gak? Sungkan gak? Sungkan kita. Maka dibuatlah permisalan oleh para ulama ketika Allah menatap kepada nur ini berkeringat. Tapi karena nur bukan jasad seperti ini, keringatnya cahaya. Dari keringatnya itulah menetes 124.000 tetesan. Itulah yang menjadi para anbiya, para rasul. Kalau Nabi sudah tidak ada, maka pewarisnya adalah para ulama. Tapi spesial habaib, walaupun bukan ulama, itu tubuhnya juga nur. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Sadar atau tidak sadar ya, mau ahwal, apa tadi? Ya, BSA. Yang penting ada nur, ada damun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun campur. Nggak ngaruh. Yang penting ada damun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kisah Abdullah bin Zubair ya? Ketika beliau diperintahkan Nabi, ini darahku tanam, sampai di belakang rumah udah digali. Masih ingat kisahnya? Ya, pikir tidak ada yang terbuang sia-sia dari Nabi SAW. Maka itu sudah seperti jeli, harum, tidak berbau bangkai, harum karena Nabi tidak pernah makan bahan-bahan yang bau, semuanya harum. Dia makanlah itu, dia mengubur di dalam perutnya sehingga tidak terlihat oleh siapapun. Datang kepada Rasulullah tentu seseorang yang kasyaf. Nabi pura-pura tanya, di mana engkau tanam wahai Abdullah? Bukankah kau tanam dalam perutmu? Kata Sayyidina Abdullah, wahai Rasulullah, aku tanam, yang penting tidak terlihat oleh manusia. Aku tanam di dalam perutku. Nabi senyum, apa Nabi marah? Haram, syirik ente, ya, bid'ah ente. Dan kita enggak seperti bani bid'ah. Sekarang banyak bani bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, kasihan mereka itu. Nabi kalau awal datang ngomong bid'ah, nggak ada orang ikut Nabi Muhammad SAW. Itu para tuan-tuan sadah yang datang ke sini, yang buka kampung ini, kalau ngomong bid'ah, nggak ada orang mau jadi Muslim di sini. Nah, kita ikuti akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu tidak akan pernah sakit perutmu wahai Abdullah. Maka Sayyid Abdullah, sahabat Nabi, tidak pernah sakit perut, bahkan tidak pernah sakit. Bahkan dia badannya menjadi obat. Kalau ada orang sakit perut cukup diludahi, puak. Ya. Para Habib di sini nggak ada berani tuh. Mulutnya mau jigong. Suka makan jengkol loh pete ya. Ada Ummu Aiman, ada Ummu Yusuf, sama. Itu dua orang ini meminum, mohon maaf, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman, Ummu Yusuf, Nabi SAW tidur malam-malam biasa. Kalau umur sudah di atas 50, setiap 3 jam pasti buang air kecil. Nabi bashar, manusia. Basharullah kal bashar, ingat, manusia tapi bukan manusia biasa. Sunnatullah. Ada wadah di bawah tempat tidur, Nabi kemudian buang air kecil di situ. Nah, inilah sunnah pertama buat WC di dalam rumah ya. Nabi membuat itu dan tidak dilakukan oleh orang-orang di luarnya.
Jadi Nabi ini buat bid'ah juga untuk urusan ya, kata orang dulu ya. Sehingga beliau buang airnya jongkok atau duduk. Kata orang Yahudi, lah kok dia buang air seperti perempuan-perempuan kami? Nabi lawan itu klaim, Nabi lawan itu pemahaman. Itulah Nabi Muhammad SAW selalu membawa pemahaman baru dan tidak takut dibenci. Nah, semangat ini yang saya ambil. Bahwa orang tubuh kita biarin, ya, yang penting kita hubung Nabi Muhammad SAW wa ahli baiti. Malam-malam dia haus, dicari-cari air nggak ada. Dulu nggak ada air seperti ini ya, beda semua ini. Nggak ada dispenser, nggak ada galon, apalagi penjual galon ahli bidah itu. Walhasil dicari-cari, ternyata di bawah dipannya Nabi SAW ada satu wadah, tidak ada baunya, harum. Dia minum. Besok pagi Nabi tanya, ini kenapa wadahnya sudah kosong? Apa kata Abu Aiman, kata Abu Yusuf? Nah, ini dua kisah yang berbeda. Ya Rasulullah, malam tadi aku kehausan, kalau aku meminumnya. Nabi mengatakan, itu bau nih, itu buang air kecilku, air seniku. Tapi ya Umar Yusuf, di riwayat itu, setelah ini tidaklah perutmu sakit selama-lamanya. Itu Umar Yusuf, Ummu Aiman, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ceritakan begini, dia nggak percaya. Ya, Ar-Razi tukang dongeng, dan saya bilang, itulah sebaik-baik dongeng, mendongengkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika hanya menyimpan beberapa gumpalan darah Nabi di dalam, membuat Sayyidina Abdullah diberkahi, meminum baulun Nabi SAW, dia diberkahi. Lain lagi Ummu Sulaim ambil keringat Nabi, keringatnya dicampur dengan kesturi kesukaannya, dan semua kesturinya menjadi harum. Makanya kalau ada rambut Nabi disimpan, celupkan ke dalam kita punya punya parfum, ya, dipakai hari-hari. Itu berkah insyaallah. Ya, kalau punya rambut Nabi SAW. Ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jika jasadnya membawa berkah, dan keberkahan itu terasa sampai ke Imam Ahmad. Imam itu ketika mereka sakit, dia ambil air, dicelup, lalu dia rindui Rasulullah dan bersalawat. Itu yang tadi dibaca, salawat yang bersambung antara ruh musolli dengan ruh yang disolawatkan, disebut salawat ruhiyah. Kalau di dalam dalail disebut Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruhku kepada Abul Arwah, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kami ini tidak jelas nasabnya, tapi secara ruhi kita satu nasab. Maka disebut di kitab tadi Al-Ab Al-Akbar, Abu Ruh. Nasab kita disebut nasab Al-Muhammadi, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada yang kebagian cahaya, ada yang kebagian bayang-bayang cahaya. Bayang-bayang cahaya inilah yang jadi iblis. Bayang-bayang cahaya inilah yang kemudian menjadi musuhnya para ulama dan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disebutkan di dalam riwayat itu, ya, tanaqalat, nur itu berpindah dari nur Nabi Adam kepada Sayyidatuna Hawa, dari Hawa pindah ke Nabi Syith. Sayyidina Adam menikah berkali-kali, punya anak berkali-kali, tapi nurnya tidak pernah pindah. Sampai 400 tahun di muka bumi, belum sudah keliling ke alam semesta, lahirlah seorang anak yang mewarisi nur itu, namanya Nabi Syith. Ada Al-Habib namanya Syith di sini. Masya Allah. Orang Cirebon punya legenda khusus mengenai Nabi Syith. Sampai ada seorang mursyid kemarin bertanya kepada saya di Subang, apa benar ada dulu Nabi mampir di negeri kita? Saya jawab, benar Tuan Syekh. Terus Nabi siapa? Saya jawab, Nabi Syith. Ya, itu legendanya dari mulut ke mulut, lisan ke lisan. Kata guru kami yang baru meninggal, Prof. Azra, ya, sejarah lisan itu ada kebenarannya, tapi harus diperkuat.
Yang perkuatnya teks-teks yang ada di kitab gundul. Ternyata tugas baginda Nabi Syuaib adalah menghijab alam dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Makanya sekarang Habib lihat nggak jin di pohon, lihat nggak? Ada jin di pohon itu. Mau saya tunjukin? Pasti nggak lihat. Ada di pohon, ada di bukit. Tapi orang-orang awam kesetanan. Karena iblis tidak mau orang melihat kematian, ditaruhlah setannya di depan pintu makom, sehingga orang takut ke makom. Padahal datang ke makom bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga ada setannya tuh. Kita buka nih, sekarang dia marah sama kita nih. Dia marah bagaimana? Saya dikelilingin habaib ya. Ini bukan cerita dongeng, ini asli. Ya. Oh, Nabi Syuaib bertugas dibacakan asma Allah, tapi min asma'ihi ishtuqat asma'u nabiyyina Muhammad SAW. Dari nama-namanya diambil nama Nabi Muhammad, ditiuplah ke alam semesta, dibacakan, tertutuplah mata manusia dari memandang alam jin. Kalau enggak, kita ini berantem terus sama jin. Bukan hanya sama jin, sama manusia aja kita berantem ya. Sayyid mas Sayyid ada berantem, saya ada lihat ya. Kalau nggak berantem masalah ini, masalah itu, paling besar berantem masalah politik. Tapi ingat, kita nggak usah ikut campur masalah berantem mereka. Di dalam hati hanya ada hubbu alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhas sadah, rahimakumullah. Allah berfirman. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Nggak tahu panjang apa pendek tadi. Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na, kami angkat, laka ya Muhammad, bagi engkau wahai Muhammad, zikra, sebutannya. Zikr bisa berarti ism, sifat, manaqib, tabiat, khuluq, segala. Dan ayat ini terbukti dari masa ke masa. Ini di samping saya Dr. Al-Nabi nulis tafsir. Ilmu tafsir itu cuma sekeping daripada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi semua gelar yang ada hari ini, semua gelar keilmuan, itu semua membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Tadi gelar saya mengerikan itu SFILI, saya filsafat ilahi. I-nya Islam ya. Nggak apa-apa Habib. Katanya baru baca di Google ya. Sanadnya sanad Google ya, dimaklumi. Semua orang hari ini membicarakan Nabi Muhammad SAW, cuma porsinya beda-beda. Ahli hadis Imam Bukhari dikenal sebagai imam karena dibicarakan Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i dikenal sebagai Imam Syafi'i hari ini karena dia membicarakan tentang ibadat-ibadat kaifiat Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Imam Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Naqsyabandi, Sabani, semuanya dikenal karena mereka membicarakan Nabi Muhammad SAW. Maka wa rafa'na laka dzikra, rafa'na laka wa liman zakaraka. Kami angkat engkau hai Muhammad dan siapa-siapa yang menyebut namamu. Jika ingin diangkat derajatnya di sisi Allah, angkatlah namanya di dalam qalb Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Qadiyat mengatakan, waj'alna zikraka min zikrillah, min zikrihi ta'ala. Kami jadikan menyebut namamu hai Muhammad, itu makna ayat ini, bagian dari zikrullah, menyebut nama Allah. Maka orang banyak bertanya, ayyuma afdal zikrullah atau zikru Sayyidina Muhammad SAW? Itu pertanyaan karena tidak faham. Zikru Muhammadin SAW, zikrullah. Zikrullah, zikru Sayyidina Muhammad SAW. Dua-duanya sama. Siapa yang kenal Allah kalau bukan lewat Sayyidina Muhammad SAW? Ya, mungkinkah kita kenal Nabi Muhammad jika Allah tidak berikan cinta? Jadi tidak boleh memisahkan antara zikru Sayyidina Muhammad dan zikru Azza wa Jalla. Tidak boleh memisahkan itu. Hubungan ini ada pada lafaz Ahad dan Ahmad.
Ahad itu zatullah, Ahmad itu ruhullah. Semua ruh bersumber dari Ahmad. Itu yang tadi dibaca. Semuanya dari ruh Muhammad, namanya Ahmad. Hubungannya dengan Allah seperti mim yang ada di situ. Makanya salah satu ilmu yang dirahasiakan para masyayikh dari dulu, ilmu huruf. Alif, mim, ya, alif, ha, mim, dal, itu ada semua. Dan kemudian Allah letakkan kembali rahasia itu di Quran. Alif, lam, mim. Coba yang bisa bahasa Arab, i'rab alif, lam, mim apa? Nah, kita nggak tahu. Bukan berarti tidak ada. Ya. Ada seorang profesor ngomong kepada saya, hanya Allah yang tahu makna alif lam mim. Benarkah begitu? Begitu kan? Hah? Saya tanya, Prof, Arabnya gimana? Wallahu a'lam bimuradih, kata Imam Suyuti. Allah Maha tahu maksudnya. Itu beda dengan innama ya'lamuhullah. Beda kan? Wallahu a'lam bimuradih, Allah lebih tahu maksudnya. Itu beda dengan terjemahan Allah, hanya Allah yang lebih tahu. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bimuradih. Apa terjemahannya, Bang? Allah lebih tahu maksudnya, bukan hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu alif lam mim dimaknai. Dan semua pemaknaan alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra itu berkaitan dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua berkaitan. Ya. Kita aja tidak paham. Masa ada ayat turun untuk tidak difahami? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Kan litubayyina linnas di Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau menjelaskan rahasianya kepada manusia. Tapi rahasianya hanya diturunkan ke sebagian ulama, sebagian sahabat. Ya. Ayuha sada al-hibba wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu. Maka apapun usaha kafir Quraisy menghancurkan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang berhasil. Allah kalau sudah mengangkat, tidak ada yang bisa jatuhkan. Allah kalau sudah jatuhkan, tidak ada yang bisa mengangkat. Tapi coba lihatlah, Nabi Muhammad dibenci di kampungnya, diterima di rantau. Rantau namanya rantau Madinah. Kenapa di kampung kurang diterima? Inilah nanti kenapa para zuriat, ya, para masyayikh, antum kalau di kampung kadang kurang dihargai. Kenapa? Kata Imam Suyuti, jika orang kenal masa kecilmu, maka dia tidak akan menghargai masa besar. Imam Suyuti ngomong begitu, ya. Imam Suyuti dikata-katai oleh sahabatnya sendiri, seniornya sendiri, namanya Imam As-Sakhawi. Maka dia balaslah dengan kalam ini. Orang yang kenal engkau masa kecilmu, dulu masa kecil kita ngapain, Habib? Mungkin ngambil apa? Mohon maaf, jolong jambu, mandi di kali nggak pakai celana, ya kan? Dulu kan nggak tahu hukumnya, macam-macam. Dulu main pasir, main petak umpet sama dia. Dulu ngudut-ngudut sama dia bareng. Pas dia lihat, lah ente jadi ustad. Masa pandangan jadi ustad itu ya. Famnya fam baru lagi ya. Sulit diterima. Itu orang-orang kalau kenal masa lalu kita. Maka jarang sekali ada sahabat memuji sahabat. Maka dalam ilmu hadis, yang belajar ilmu hadis ada namanya jarhul aqran, kritik orang sekawan, la yuqtawar, tidak diterima. Saya punya dua guru di satu tempat, itu hubungan mereka kurang hangat, panas terus, bukan hangat tapi panas. Ternyata dulu waktu mereka nyantri, mereka sempat konflik, ya, sempat konflik. Ya. Kita adabnya menghargai dua-duanya, bukan kemudian mencari kesalahan salah satunya. Ya. Awarafa'na laka dzikra. Kami jika telah mengangkat, tidak ada yang sanggup menghancurkannya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, sampai kiamat, siapa yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW, Allah akan angkat derajatnya minimal di sisinya, lalu di sisi malaikat-malaikatnya,
syukur-syukur di ahli bumi yang ada bersamanya. Dan wa rafa'na laka dzikrak ini kalau di kampung kami disebut pemutus kaji, penutup khitab. Wa rafa'na laka dzikrak itu maknanya al-mahdi minni min waladi Fatimah. Imam tertinggi di akhir zaman siapa? Al-Imam Al-Mahdi. Dan Al-Imam Mahdi minni min waladi Fatimah, itu zuriatku dari jalur Sayyidah Fatimah. Ya. Tapi kita nggak tahu nih dari fam yang mana nih, bin Syihab, ya? Bin apa ada lagi, Al-Haddad, As-Sagaf, Al-Habsyi, Al-Idrus. As-Sagaf itu banyak cabangnya, ya? Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur, ada yang bintang, ada yang tidak bintang, macam-macam. Maka mohon maaf, habaib itu hijabukum ansab, hijabnya para habaib selalu menanyakan nasab. Mohon maaf nih Habib ya, ketemu nasab ente apa, itu banyak Habib tidak terkenal, Sayyid yang kemudian kurang tenar nasabnya, mereka malu bergabung dengan antum. Lalu kemudian ditanya, kadang-kadang dia juga tidak tahu nasabnya, cuma kata babehnya ente Idrus, ente Habsyi, tapi bapaknya tidak ahli nasab. Tugas Habib dan ya. Apalagi wajahnya wajah Melayu, ya. Wajahnya sudah kena darahnya, bukan lagi darah Sayyidatuna Hajar, tapi Sayyidatuna siapa namanya, istri beliau yang ketiga Nabi Ibrahim, Siti Qanturah. Siti Qanturah hidungnya nggak mencung ke depan, mencung ke belakang, bukan lebar ke depan, lebar ke samping kanan, ya. Maka tidak benarlah memandang Habib dari sisi muka, dari sisi mancung, dari sisi kulit dan jenggot. Memandang habaib dari sisi nasab, dan ilmu nasab ilmu zahir, bukan ilmu batin. Menentukannya tidak boleh lewat kasyaf, ya. Isbatuhu zahir, bukan bil batin. Saya mimpi Habib datang ke Rabitah, saya mimpi Habib, wa baina Al-Habsyi adat nafar, gaya keren deh. Saya antara saya dan Al-Habsyi cuma sekian. Habib cukup katakan, insya Allah mimpi benar, tapi nasabmu belum tentu benar. Ya? Ada orang mimpi ketemu Nabi, datang ke saya, Buya, ra'aitu Nabi SAW fil manam wa qala anta Habib, anta minal habaib, anta min zuriyati. Fulan, kau ini keturunanku. Saya tanya, kakek kamu pernah ngomong gak kamu zuriat Nabi? Pernah. Jalur apa? Azamat Khan. Oke, baik. Kalau Azamat Khan sekarang agak sulit dibuktikan, cukup menjadi rahasia kalian keluarga. Tapi Azamat Khan itu lihat Nabi SAW, ya. Saya bertemu ketika ziarah ke Imam Al-Maturidi, kan akidah kita Asy'ari Maturidi, sifat 20. Yang menyambut saya di situ Asy-Syarif Mahmud Khan. Saya tanya famnya apa? Dia bilang Khan aja gitu. Oh, ternyata Azamat Khan. Oh, di sana tidak ada keseriusan mereka menjaga nasab. Mohon maaf. Inilah nikmatnya negeri ini. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih utuh, kitabullah dan nasab. Kitabullah dan nasab. Nasab Nabi Muhammad SAW hatta al-yawm musajjal, sampai sekarang masih tertulis, terekam dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah hadis Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan rahmahmu kepada Nabi Muhammad, keluarga dan zuriyat. Maka wujudukum mu'jizah. Wujud aja ya, bukan badannya. Wujudnya para habaib sekarang itu bagian daripada mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Bukan mu'jizat antum, mu'jizat Nabi Muhammad SAW, ya, yang punya mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Maka sering-seringlah baca ijazah Abu ya Sayyid Muhammad, jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Ijazah beliau, ya, tanya murid-murid beliau, ba'da salat bacalah ini, jazallahu anka ya Sayyidi. Kalau seorang habib, ya Jaddi,
ya abi, ya abati, boleh baca. Saya diprotes oleh seorang ustaz, ya, direkam lagi, masuk YouTube lagi, ya. Itulah sekarang modelnya, mau menegur tapi kenapa nggak langsung, kenapa lewat sosial media? Tapi itulah hadis zamannya begini, kita terima aja. Karena saya disuka mengkritik, dikritik orang biasa aja, ya. Antum sudah tahu lah track record saya suka mengkritik, ya. An-naqid manqud kata orang Arab, ya. Orang yang mengkritik pasti dikritik. Orang besar kayak Zakir Naik pun saya kritik, karena kami biasa mengkritik di kampus, di pesantren. Dalam bab takhrij itu ulama saling mengkritik, ya. Ilmu hadis itu kalau tidak ada kritik tidak disebut takhrij. Tapi kritik itu tidak kebencian. An-naqdu, mengkritik, bukan bughdu. Laisa an-naqdu bil bughdi. Tidaklah mengkritik itu tanda benci. Kami mengkritisi Albani, tapi kami tidak pernah benci Albani. Tahu Albani? Albani nggak percaya dengan amalan antum yang barusan itu, ya, nggak percaya dia. Tapi kita nggak perlu benci kepada Albani. Albani nggak percaya tabarruk dengan asar Nabi itu boleh, bagi dia syirik. Maka habaib di kampung tuan-tuan ini musyrikun, tamam. Ya, kan? Itu ada syekh namanya Albani. Saya ceklah sanad dia, hanya satu sanad kepada Syekh At-Tabbakh namanya Al-Halabi, Muhammad Tabbakh, Raghib At-Tabbakh Al-Halabi. Wajar, gurunya cuma satu. Guru kita banyak, udah sekian guru baru dikenalkan cara mencintai para zuriat Nabi SAW. Jadi cinta pun harus ada yang mengajarkan. Semoga hadir baca maulid, ini bagian dari cara kita mengajarkan generasi kita ke depan cara mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kenapa saya tidak bisa menolak datang ke kampung tuan-tuan ini, ya. Karena ada kalimat tadi, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Saya ingin menyaksikan mukjizat Nabi ini, luar biasa. Jauh dari Jakarta ke Pontianak, satu pesawat lagi, kadang-kadang di cancel juga pesawatnya. Ternyata di kampung namanya Ketapang banyak sekali orang-orang yang bernasab kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tutup dengan kalam, jika benarlah zuriat Nabi SAW telah berkumpul banyak di negeri ini, maka tumbuhlah nahdatul Islam wal iman wal ihsan. Itu akan muncul dari penjuru-penjuru negeri ini, insya Allah. Semua kebangkitan akan muncul dari negeri kita, insya Allah. Mohon maaf para masyayikh, para habaib, saya datang bukan niat menggurui, tapi semua tadi saya sampaikan supaya antum tambah pede, tambah bersyukur kepada Allah, dan kami pun tambah beradab kepada para masyayikh, habaib, dan ahlu zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami. Nas'alullah al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'i ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.